Sobat Sehat, selamat datang di Hati HIV AIDS Talk and Inspiration. Seperti biasa kita akan bahas informasi seputar HIV AIDS. Nah, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lengkap soal HIV AIDS, saya akan kasih tahu dulu nih ke Sobat Sehat, kalau podcast ini diselenggarakan oleh YKIS, Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat, dan didukung oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan juga AIDS Healthcare Foundation. Nah, langsung saja, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial nih, ya kan? Saya mau kasih clue-nya kayak gini. Mungkin bagi Anda yang pernah nonton film Imperfect, nah sosok Rara pasti melekat dong. Siapa dia, langsung aja. Kak Jessica Mila, halo Kak, apa kabar? Halo, aku buka masker ya? Iya, karena kita udah jaga jarak ya Kak ya, jadi aman. Iya, benar. Halo, baik kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Aku manggilnya Kak Jessica Mila atau Rara ya? Mungkin Mila aja. Oh Mila aja, manggilnya Kak Mila. Jadi kenapa nggak mau dipanggil Rara? Iya, nggak apa-apa juga sih. Oke. Tapi kan itu kan karakter di film ya, Oh. beda sama karakter aku aslinya. Oh beda banget. Bedanya gimana tuh memangnya? Kak Mila? Bedanya mungkin kalau dulu sama Rara, dulu aku sama insecure sama Rara. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, semakin dewasa udah semakin bisa mencintai diri sendiri. Oke, memang apa sih Kak pelajaran yang bisa diambil dari sosok Rara di film Imperfect? Udah nonton kan? Udah, Sebelumnya, pertama kali launching langsung nonton ya kan? Tapi saya tuh nggak dapet tiket gratis tuh. Menurut aku mungkin intinya adalah punya self love sih. Kan Rara itu di situ memang dia insecure banget karena dari kecil dia sudah mengalami body shaming ya. Dan yang memperparah adalah karena dia tuh nggak tahu nilai dirinya. Jadi dia menilai dirinya berdasarkan apa yang orang-orang omongin tentang dia dan berdasarkan mungkin fisik dan berat badan di situ gitu. Jadi itu yang membuat dia akhirnya tumbuh menjadi seorang perempuan yang sangat insecure dan akhirnya bikin dia jadi menghalalkan atau melakukan segala cara yang sebenarnya itu bisa menyakiti dirinya sendiri, bisa berdampak buruk untuk kesehatan mentalnya dia sendiri, demi untuk bisa diterima sama orang lain atau mungkin mendapatkan pujian dari Pengakuan orang lain. berdasarkan fisik itu ya Kak Betul. Mila ya. Nah tapi waktu berperan sebagai sosok Rara itu informasinya nih dengar-dengar katanya Kak Mila sempat naikin badan 10 kilo tuh benar? Benar, Bener Kak? benar. Oke, terus gimana itu? Waktu itu respon dari orang-orang sekitar Kak? Mereka kalau keluarga sama teman-teman sih semuanya support banget ya, karena emang aku sendiri ngerasa cerita film Imperfect ini tuh bagus banget gitu dan sangat relevan banget, relatable banget buat banyak orang gitu. Dan ini sebuah kesempatan yang sayang banget gitu kalau harus aku lewatin hanya karena aku nggak mau naikin berat badan gitu. Dan pada saat itu mereka juga menyediakan tim kayak ada ahli gizinya, ada personal trainernya yang bisa menjaga aku untuk supaya aku tetap sehat. Sebenarnya kan yang menjadi kekhawatiran adalah naikin berat badan 10 kilo dalam waktu yang singkat, terus harus turunin lagi dalam waktu yang singkat, itu bahaya nggak ya buat kesehatan aku gitu. Makanya Tapi, perlu ahli gizi di sana. Iya, perlu ada ahli gizi. Tapi karena ada tim yang ngebantu aku, akhirnya aku ngerasa oke ini aman kok untuk aku jalanin. Jadi ya udah aku ambil aja. Aku ngerasa juga aku udah suka banget sih ya sama ceritanya gitu. Jadi Tapi memang ceritanya menarik banget sih. Itu memang bisa bercermin dari kehidupan sehari-hari, apalagi soal body shaming. iya. Tapi Kamila, aku sempat baca di Google. Ini bukan kataku, tapi kata Google. Oke. Kata Google, katanya waktu berperan sebagai sosok Rara ini sampai Kamila nggak mau keluar rumah. Itu benar? Iya, jadi sebenarnya waktu itu tuh alasannya ada dua. Pertama karena emang pengennya orang-orang tuh lebih kaget gitu loh begitu ngelihat aku tadinya bentuknya seperti apa, terus berubah Naik jadi 10 kilo. naik jadi 10 kilo tuh seperti apa gitu. Dan di luar itu juga sebenarnya aku emang mau ningkatin rasa insecure supaya aku bisa lebih berasa memerankan karakter Rara kan ya. Jadi ya lebih banyak di rumah dan gak ketemu orang banyak gitu. Jadi kayak kalaupun aku ketemu orang banyak, itu juga kadang-kadang memang aku jadi aneh gitu loh. Aku kayak jadi ngerasa Kok kayak bukan diriku gitu ya? Jadi kayak ngerasa aneh aja gitu dengan, soalnya Rara itu selain digemukin juga kulitnya digelapin banget Iya kan. betul. Jadi memang
secara fisik transformasinya cukup terasa gitu ya. Dan itu juga cukup terasa atau dirasakan oleh masyarakat yang memang itu ngelihat awalnya Kak Mila seperti ini tapi jadi naik 10 kilo. Iya. Nah, tapi kalau bicara soal misalnya body shaming nih Kak Mila, tadi ada rasa insecure tadi Kak Mila sampein. Nah, ini berpengaruh ya Kak ya berarti ya soal kesehatan mental juga. Iya dong pasti ya. Banyak banget sih sebenarnya kemarin waktu selama promo film kan kita juga sering kayak ada acara-acara yang akhirnya berhubungan sama kesehatan mental juga gitu. Terus ketemu sama beberapa psikolog, ngobrol-ngobrol. Ternyata dari insecure atau dari body shaming atau bullying itu bisa sangat berpengaruh terhadap mental seseorang. Dan dampak terburuknya adalah ya dia bisa akhirnya bunuh diri gitu. Dan kasusnya nggak sedikit yang separah itu gitu. Jadi menarik banget ya ketika seseorang nggak punya self love, nggak tahu nilai dirinya itu seperti apa, akhirnya apa yang orang-orang ucapin itu bisa sangat berpengaruh gitu sama mentalnya. Sedangkan kan orang biasanya ngomong nggak mikir kan. Iya. Orang nggak mikirin kondisi kita lagi seperti apa, tiba-tiba ketemu kayak kok gendut banget sekarang, asal bunyi ya. Gitu kayak ngasih komentar-komentar yang nggak penting dan akhirnya bisa mempengaruhi mental kita gitu. Oke, nah Kak Mila kan juga salah satu aktris yang memang concern soal kesehatan mental ya. Nah, seberapa penting sih Kak Mila kesehatan mental itu? Penting banget kalau menurut aku karena dari kesehatan mental itu pasti berpengaruh juga ke kesehatan fisik ya. Dan mempengaruhi juga gimana kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa mungkin menjalin hubungan sama orang lain gitu kayak Termasuk menyelesaikan tantangan hidup. iya gitu kan. pastinya gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita secara mental udah nggak sehat, pasti aspek-aspek yang lain akan terganggu juga menurut aku gitu. Nah, itu penting loh Kak Mila karena banyak orang yang memang sekarang ini concernnya soal kesehatan fisiknya, sementara mental kemudian dikesampingkan. Itu harus jadi ini juga ya. Iya. Nah, tapi kalau Kak Mila sendiri kan concern soal kesehatan mental ya Kak ya. Tapi dampaknya kayak apa sih Kak kalau soal kesehatan mental? Kita ngobrolin soal kesehatan mental ini dampaknya seberapa luas sih? Selain tadi soal tantangan hidup, menyelesaikan tantangan hidup dan lain sebagainya. Dampaknya luas sekali karena gini, mungkin kalau kesehatan fisik ada beberapa penyakit yang misalkan taruhlah nggak menular gitu ya. Jadi kalau dia lagi mengalami lagi sakit ini nih, tapi dia ketemu sama orang ya udah nggak akan berpengaruh juga sama orang lain. Tapi kalau kesehatan mental menurut aku kemungkinan besar apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu bisa berpengaruh juga ke mental orang lain. Biasanya kayak orang yang menurut aku dia terlihat lebih nggak peduli sama mungkin kondisi orang lain. Dia sering ngebully orang lain. Sebenarnya dia sendiri pun mengalami masalah dalam dirinya kesehatan mentalnya itu ya. Dan akhirnya dia menyakiti orang lain karena masalahnya dia itu gitu. Jadi akhirnya kayak berantai gitu loh, ya kan? Jadi dari satu orang sebenarnya udah kesehatan mentalnya terganggu, menyakiti orang lain ini tersakiti, menyakiti orang lain lagi gitu. Jadi kayak bisa berkesinambungan ya. Nah, tapi Kamila, sebegitu penting loh tadi kesehatan mental kan dampaknya luas apalagi soal aspek kehidupan ya kan. Nah, tapi kalau dari Kamila sendiri gimana sih? Kamila ini kan seorang public figure, siapa yang nggak kenal ya kan? Followers Instagramnya 19 juta. Kan gitu. Ini gimana sih menginfluence orang gitu kan? Biar tahu, mengedukasi juga soal pentingnya kesehatan mental, tadi soal body shaming, apalagi pernah berperan dalam film yang memang ini concernnya soal body shaming. Oke, kalau menurut aku kita harus lebih kenal sama diri kita sendiri, lebih peka sama diri kita sendiri gitu ya. Mungkin kalau kesehatan fisik kan gampang banget ya terdeteksi kalau ada yang salah gitu, kayak misalkan kita sakit sesuatu tuh langsung ketahuan gitu karena ininya tangannya sakit, kakinya sakit, sakit hati aja kadang sakit hati. Tapi kan kalau kesehatan mental kadang orang tuh suka nggak sadar kalau ternyata dia mungkin kesehatan mentalnya lagi terganggu gitu. Jadi gimana caranya dia bisa lebih peka? Mungkin jangan kayak menggampangkan satu permasalahan gitu ya. Gitu. Kalau misalkan ada satu permasalahan lebih baik dicari solusinya, diselesaikan. Karena kadang-kadang nih orang ada masalah, instead of dia menyelesaikan, dia malah lari dari masalahnya. Dia nggak sadar ternyata itu tuh
masih tersimpan misalkan gitu. Terus akhirnya jadi mengganggu kesehatan mentalnya, dan dari kesehatan mental mengganggu kesehatan fisik juga. Karena aku pernah ngobrol juga sama dokter, kayak misalkan ada penyakit asam lambung gitu, insomnia kayak gitu. Itu kan dari kesehatan mental juga. Iya, bisa dari sebenarnya. stres juga kan gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin akar permasalahannya tuh dari masalah-masalah yang gak selesai itu yang akhirnya ganggu pikirannya, tapi malah jadi ke permasalahan kesehatan fisik yang kalau misalkan dia selesai dengan minum obat, ya udah minum obat mah aja gitu, ya hilang mahnya saat itu, tapi pasti akan kambuh-kambuh lagi kan gitu. Jadi gimana caranya kita harus tahu, oke, kalau ada masalah diselesaikan, kalau emang kita ngerasa kita nggak bisa selesaikan sendiri, kita mencari pertolongan mungkin sama teman, keluarga, guru di sekolah. Apalagi kalau lagi stres ya kan, iya. nonton film apa nih Perfect. Oh, kok aku jadi promosi ya? Enggak ya. Tapi nggak apa-apa. Kali aja nanti kalau ada film baru bisa diundang ya Kak ya. Kak, tapi gini, ngobrol soal tadi menarik sih. Tadi kita bicara banyak banget soal kesehatan mental dan lain-lain. Tapi salah satu hal yang bisa kemudian yang mempengaruhi kesehatan mental atau setidaknya mengantisipasi ini adalah soal kegiatan sosial, ya nggak sih? Itu bisa mempengaruhi nggak sih, setidaknya mendegradasi lah? Kalau buat aku sih iya. Aku tapi nggak tahu ya apakah benar nih ini bisa menjadi cara yang efektif juga untuk mengurangi gitu kemungkinan kita untuk stres dan lain sebagainya. Karena kalau di aku, ketika kita sebagai seorang manusia bisa mungkin merasa bermanfaat buat orang lain, kayaknya kita jadi ngerasa lebih berharga juga gitu. Kalau aku sih gitu, aku ngerasa hidup aku kayak lebih fulfill, lebih happy. Betul. Gitu, lebih merasa bermanfaat buat orang lain ya. Itu menurut aku berpengaruh banget sih untuk kebahagiaan aku juga gitu. Jadi itu mungkin kenapa kalau di aku itu sangat berpengaruh juga. Itulah, kadang kan memang ada sih Kamila, goals hidup orang tuh udah bisa bermanfaat buat orang lain. Macem-macem sih goals hidup orang ya kan. Tapi Kamila juga aku baca-baca di Google, sok meramal, nggak meramal tapi baca-baca di Google. Bagus nih kayaknya. Iya. Ini memang aktif banget Kak kegiatan sosial. Udah dari lama seneng aktif kegiatan sosial kayak gitu. Iya, aku berusaha sih untuk bisa aktif gitu, untuk walaupun sibuk gitu ya, tapi karena gini, aku tuh percaya kata-katanya tuh gini, strength is for service gitu. Ketika kita punya kelebihan atau kekuatan, kepintaran apapun yang kita punya gitu, yang mungkin Tuhan udah percayakan sama kita, itu tuh harusnya kita gunakan untuk melayani orang lain, bukan untuk kepentingan kita sendiri gitu. Karena kalau misalkan mungkin perumpamannya kalau misalkan pohon gitu ada buahnya, sebenarnya buahnya itu kan untuk dinikmati sama orang lain ya, bukan sama pohon itu sendiri gitu. Jadi ya itu sih yang aku pegang, makanya kenapa aku mungkin pengen gitu ketika aku dipercayakan sebuah kelebihan, aku bisa menggunakannya itu untuk membantu orang lain gitu. Nah, tapi di titik mana sih Kamila ini tergerak buat aktif ikut kegiatan sosial gitu? Di titik mana? Mungkin dari aku umur berapa ya? Mungkin karena sebenarnya secara nggak sadar, karena aku juga dari keluarga yang sangat amat sederhana gitu ya. Jadi itu ngebuat aku tuh lebih peka juga sama orang lain gitu. Aku tahu gimana kalau misalkan susahnya bekerja itu seperti apa gitu. Terus ya dari kecil tuh aku udah yang oke, aku harus kerja nih untuk supaya aku bisa lanjut sekolah, bisa aku lanjut kuliah, untuk bisa survive tuh aku harus usaha gitu. Jadi mungkin itu yang bikin aku juga ketika aku udah berhasil, aku pengen aku juga bisa membantu orang-orang lain supaya bisa berhasil juga. Karena Kak Mila melewati proses-proses atau tahap-tahapan itu ya, berkata bisa dari titik 0 sampai titik sekarang itu ya Kak ya. Tapi gimana sih Kak, trik dan tipsnya bisa menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama itu gimana sih kok dari diri Kak Mila? Untuk menimbulkan rasa itu, karena nggak gampang loh Kak, nggak semua orang kan. Iya. Dari misalnya orang punya pun, dalam kondisi berada pun tidak semuanya bisa kemudian punya rasa kepedulian dan lain-lain gitu. Nah itu menumbuhkannya gimana itu? Mungkin
Kalau dari aku sih sebenarnya memang aku diajarkan untuk punya kasih sih sama sesama gitu ya. Mungkin salah satu yang sangat berperan adalah karena aku memegang kepercayaan itu gitu, dimana ya kita sebagai manusia harus punya kasih terhadap orang lain, harus bisa mengasihi orang seperti mengasihi diri sendiri gitu. Jadi kayak goalsnya kayak sebagai manusia gimana caranya untuk bisa menjadi orang yang seperti itu gitu. Dan mungkin kalaupun orang yang nggak punya nggak punya keinginan untuk itu pun, sebenarnya ketika kita membantu orang lain tuh sebenarnya yang diuntungkan bukan cuma orang yang dibantu sih menurut aku, tapi kitanya sendiri pun juga akan merasakan hal yang positif juga gitu. Kayak dulu pertama kali aku coba datang misalkan kayak ke panti asuhan gitu, terus aku berbagi berkat di sana, terus aku ngelihat anak-anak di sana tuh kayak mereka happy, mereka penuh rasa syukur. Itu sebenarnya kan kayak jadi kayak mirroring sendiri gitu ya. Iya, jadi mirroring bener, dan jadi kayak penyemangat juga buat aku. Kayak ngelihat ya ampun mereka aja masih bisa terus mengucap syukur gitu kan. Jadi aku juga bisa belajar banyak dari mereka gitu. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu kadang tidak bisa ini sok banget jadi kita teguh nih kan. Kebahagiaan nggak bisa hanya diukur dari apa yang nampak aja, termasuk fisik tadi ya, soal apalagi berkaitan sama imperfect, ya nggak sih? Sepakat nggak Kak soal itu? Sepakat ya kan. Jadi memang ya itu tadi seperti Kak Mila bilang, hal-hal kecil pun itu bisa jadi kebahagiaan kan kalau kita melihat soal hidup itu perspektifnya luas, nggak hanya apa yang nampak aja kan gitu. Nah tapi Kak Mila, aku mau tahu deh, Kak Mila kan, aku ngikutin Kak Mila loh dari tahun 2002 ya kan, kalau nggak salah sinetron apa film Cinta SMU ya? Sinetron ya, Cinta SMU aku nonton ya kan. Ganteng-ganteng serigala aku nonton. Ini perfect juga nonton. Nah Kak Mila, tapi dari sepanjang karir Kak Mila ini memang dulu cita-cita jadi artis? Enggak tahu ya, jadi karena aku udah mulai karir tuh dari umur 10 tahun. Kalau ditanya dulu ya anak umur segitu kan cita-citanya biasanya dokter, jadi gitu, pilot ya kan, desainer gitu ya, jadi pengacara lah gitu. Jadi ya waktu itu sih cita-cita aku masih berubah-berubah sejujurnya, tapi ya karena udah mulai dari umur 10 tahun, terus aku ngerasa emang karir aku di dunia entertainment itu kayak udah diatur banget jalannya sama Tuhan gitu ya. Jadi kayak udah kelihatan aja dari umur segitu tuh career path aku ada di sini gitu. Dan akhirnya aku ngerasa ya udah, kenapa aku harus coba yang lain gitu. Aku emang ngerasa aku harus fokus di sini aja gitu. Jalannya udah di sana gitu ya. Semesta mendukung nggak? Semesta mendukung gitu. Tapi memang sebenarnya walaupun seperti itu nggak jadi bikin aku kayak ya udahlah, udah syuting, udah kerja, terus udah nggak usah lanjut sekolah lagi atau nggak usah kuliah lagi gitu. Tetap harus pendidikan nomor satu. Pendidikan penting gitu, karena menurut aku ya pendidikan itu berpengaruh banget sih, bukan cuman pendidikan mungkin secara formalnya aja, tapi gimana kita bisa bekerja sama orang, atau kita manage sesuatu gitu, atau kita mengatasi permasalahan, itu menurut aku dasarnya itu bisa kita dapat dari pendidikan juga ya gitu. Jadi aku takutnya, soalnya banyak nih aku dengar anak-anak zaman sekarang, millennials yang udah cita-citanya mau jadi influencer, terus kayak udah nggak usah kuliah gitu kan, kayak tetap harus pendidikan nomor satu. Tapi ada satu hal yang aku pelajari dari Kak Mila waktu tadi Kak Mila ngobrol, kalau mau sukses, kunci sukses adalah fokus pada apa yang diyakini akan menjadi kesuksesan di diri kita. Benar nggak Kak? Iya. Udah kayak Vita Teguh belum Kak? Iya, jadi harus tahu passionnya ya. Iya. Harus tahu passionnya. Nah, Kak Mila berarti udah berapa tahun tuh berkecimpung di dunia jadi aktris gitu? Total dari tahun 2002 ya awal ya berarti? 18 tahun. Udah 18 tahun. Nah Kak, udah 18 tahun berkecimpung di dunia sebagai artis lah ya, atau aktris. Nggak bisa dipungkiri Kak, banyak pandangan orang di luar sana kalau bicara soal public figure pasti kehidupannya glamor, ya kan? Banyak perspektif-perspektif orang-orang di luar sana seperti itu. Nah kalau dari Kak Mila sendiri gimana nih sebagai seorang public figure, sudah 18 tahun berkecimpung di dunia entertain, untuk mitigasi diri sendiri, terutama salah satunya adalah soal gimana pola hidup sehat. Ini seperti apa pola hidup sehat untuk
mengurangi lah setidaknya hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko yang tentu tidak diinginkan. Yang pasti kita harus harus luas dulu nih pengetahuannya gitu ya. Jadi yang pasti untuk menjaga kesehatan, kalau fisik mungkin ya orang-orang udah tahu ya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat gitu ya, kalau bisa istirahat yang cukup, rajin olahraga pastinya. Tapi di sini kalau ngebahas soal kesehatan mental itu juga penting banget untuk dijaga, dan menurut aku pergaulan itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita ya gitu. Jadi hati-hati ketika kita bergaul dengan orang yang mungkin bisa dibilang kalau sekarang istilahnya toxic gitu ya, itu bisa berbahaya untuk diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin salah satunya untuk mencegah adalah dengan lebih memilih teman-teman yang kalau bisa yang benar-benar bisa mensupport kita dan membantu kita untuk menjadi lebih baik gitu. Jangan sampai bikin kita malah jadi terjerumus hal-hal yang tidak baik, iya, kan begitu ya Kak ya. Nah Kamila, tadi kan ada berbagai macam masalah lah ya kan kalau kita bicara soal, apalagi soal aspek kehidupan kan gitu. Ini lama-lama nyender dulu Kak. Nah ini tadi ada kesehatan mental dan lain, tapi ada satu lagi nih Kak, soal HIV/AIDS. Nah ini kan juga menjadi concern kita bersama kan. Nah ini kalau dari pandangan Kak Mila gimana? Kalau menurut aku, HIV itu sebenarnya masih banyak orang yang kayaknya kurang paham ya tentang HIV, kayak gimana cara menghindarinya, apa yang bisa bikin virus atau penyakit ini tertular gitu. Jadi menurut aku mungkin harus lebih banyak cari tahu lagi soal HIV/AIDS ini. Nah benar Kak Mila, aku potong nih, ini menarik nih. Tadi kan Kak Mila bilang kalau harus tahu soal gimana cara terhindar dan lain sebagainya. Nah Kak Mila 18 tahun berkecimpung di dunia entertain, gimana sih Kak memprotek diri sendiri untuk perilaku hidup sehat gitu? Kalau aku yang pasti dengan ya apa sih yang bisa bikin kalau misalkan ngomongin soal virus itu, apa sih bisa bikin tertularkan dengan melakukan hubungan seks gitu ya sebelum menikah, atau mungkin kalau sekarang kalau menikah kan udah diwajibin tes juga ya, jadi harusnya itu bisa terhindar. Tapi kalau sebelum kan kita pasti berhubungan, kita nggak tahu gitu apakah dia sakit atau enggak dan lain sebagainya gitu. Meskipun kita tahu juga kayak berbagai macam penyebab dari HIV/AIDS ini kan macam-macam ya. Macam-macam, bisa juga dari mungkin narkoba juga bisa gitu ya. Disuntikan kan seperti itu ya. Gitu. Jadi ya hal-hal yang seperti itu memang harus dihindari. Gitu. Termasuk juga kayak misalnya Kak Mila kan 18 tahun berkecimpung di dunia entertain, gimana ini Kak memilah lingkungan dan lain-lain seperti apa Kak? Gimana caranya memilah lingkungan ya? Ya biasanya sih kalau misalkan aku tuh termasuk orang yang introvert sebenarnya. Jadi aku memang kalau bisa dibilang teman deket aku kayak inner circle aku tuh emang gak terlalu banyak. Mungkin aku punya banyak temen, ya teman kerja gitu ya, tapi ya yang benar-benar jadi inner circle aku tuh cuma sedikit dan orang yang aku percaya aja gitu. Oke, nah Kamila, ada nggak pesan yang pengen disampaikan Kak Mila buat generasi muda? Kan karena kita masih muda Kak, kita cuma masih 2 tahun Kak. Ini apalagi berkaitan soal HIV/AIDS, kita ngobrol soal HIV/AIDS tadi ya. Apa Kak pesan yang ingin Kak Mila sampaikan? Oke, menurut aku sekarang ini kalau misalkan emang ada teman atau keluarga yang kita tahu dia sudah terkena HIV/AIDS atau orang dengan status HIV/AIDS atau ya, orang lain dengan status itu jangan dijauhin gitu, karena ya kita harusnya bisa tetap mensupport dia. Kita mungkin bisa ingetin dia untuk selalu minum obatnya gitu, karena ada kok kemungkinan untuk sembuh tuh bisa kalau emang mereka mau berusaha dan tetap menjaga hidup sehat ya kan. Gitu. Jadi jangan dijauhin, karena kayaknya masih banyak orang yang kayak ngerasa wah orang yang berstatus HIV/AIDS itu bahaya, kita harus jauhin. Padahal kan sebenarnya tertularnya juga nggak segampang itu. Jadi kita nggak perlu sampai ngejauhin mereka juga gitu ya. Dan stigmatisasi itu yang penting ya Kak iya, ya, stop stigmatisasi buat orang-orang dengan status HIV/AIDS. Benar. Terus untuk yang memang ya kita semua yang masih sehat juga jangan sampai kita akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik atau yang hal-hal yang bisa membuat kita akhirnya tertular penyakit tersebut gitu.
gitu, dengan cara ya itu tadi, kalau bisa jangan berhubungan sebelum nikah, terus jangan narkoba gitu. Ya itulah mitigasi-mitigasi yang bisa dilakukan ya Kak ya, setidaknya untuk terhindar dari hal-hal yang berpotensi tentu yang kita tidak inginkan ya. Nah, Kak Jessica, terakhir tadi pesan-pesan udah disampaikan ya Kak Jessica ya. Mungkin buat generasi muda nih sekarang ini, apalagi Kak Mila kan tadi tuh aku bilang followersnya banyak banget. Aku semoga bisa tertular seperti Kak Jessica. Ini yang kita nggak bisa memungkiri sih Kak, sekarang udah masuk era revolusi industri 4.0, artinya akan mengarah ke digitalisasi. Peran dari anak muda ini seperti apa sih Kak? Terutama untuk mengedukasi hal-hal yang tadi kita obrolin panjang soal kesehatan mental, soal HIV/AIDS. Gimana Kak? Menurut aku anak-anak muda harus lebih peduli terhadap isu ini. Ini bukan sesuatu yang bisa udahlah biarin aja, karena ya apa ya, karena menurut aku kesehatan mental terus penyakit HIV/AIDS ini itu tuh bisa sangat berbahaya gitu untuk kita semua gitu. Jadi kita harus kalau bisa menggunakan platform yang kita punya untuk mungkin share hal-hal yang kalian tahu, menggunakan influence yang kalian bisa gitu untuk teman, keluarga atau followers kalian untuk bisa lebih peka sama isu ini dan bisa lebih terbuka. Kalau bisa tadi pesan-pesan yang udah aku sampaikan, kalau misalkan memang ada teman atau keluarga yang berstatus HIV/AIDS jangan sampai dijauhin gitu, dan gimana cara mitigasi yang harus dilakukan itu juga mungkin bisa kalian share supaya orang-orang di luar yang belum tahu atau belum paham akhirnya bisa tahu dan bisa terhindar gitu dari penyakit ini, karena pasti kan kalian juga pengen orang-orang di sekitar kalian sehat kan semuanya gitu, secara mental ataupun secara fisik gitu. Jadi ya lakukan apapun yang kalian bisa, sekecil apapun mungkin hal yang kalian lakukan atau kalian share itu pasti bisa sangat bermanfaat. Perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas. 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Saya berani, saya sehat. Berani tes HIV, status positif, patuh minum ARV. HIV dapat dicegah dan dikendalikan. Virus tidak terdeteksi sama dengan tidak menularkan HIV. Oke, dan bijaklah menggunakan media sosial itu Kak ya, yang penting ya Kak ya. Yes. Oke, Kak Mila menarik banget. Aku sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol banyak banget Kak, tapi ini kayaknya durasi 3 jam aja, 3 SKS nggak cukup ya Kak ya. Nanti kita frequent aja ngobrol-ngobrol ya Kak ya. Tapi sebagai penutup, Kak Mila boleh Kak menyapa para sobat sehat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo Kak. Oke sobat sehat, jangan lupa ya di komen, like, and subscribe YouTube channelnya Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Oke Kak Mila, terima kasih banyak Kak Mila, semoga sehat selalu. Oke, dadah semuanya, tetap saksikan di channel YouTube YKIS Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat. Semoga sehat selalu. Bye.